Halo sahabat TB, selamat datang di video pertama Tenda Belajar. Pada tahu nggak sih tenda belajar itu apa? Jadi tenda belajar itu adalah tempat untuk para anak muda bisa belajar dari bidang apapun. Perkenalkan, nama saya Siska yang akan menemani sahabat TB dalam talk show dengan tema Circle Pertemanan. Di talk show ini, saya akan ditemani oleh narasumber yang kece, yaitu Kak Ica. Halo Kak Ica. Hai sis, halo, apa kabar? Silakan Kak untuk memperkenalkan diri. Oke, sip. Halo teman-teman TB, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat di sana ya. Perkenalkan namaku Ica. Aku adalah koordinator program Sahabat Rohani, Saroh, dan juga Youth Coach, jadi pendamping orang muda. Nah, senang banget nih. Thank you Siska udah undang Kak Ica untuk sharing-sharing kita hari ini tentang circle pertemanan. Kayaknya asik nih ya topik bahasannya. Relate banget buat kita orang muda dalam sehari-hari nggak sih? Iya ya sis ya? Iya, bener banget kan Kak. Bener banget sih, karena setiap orang itu pasti punya teman, walaupun cuma satu, kayak gitu. Mhm. Tapi ada juga nih, orang yang punya teman, bahkan bisa lebih dari 5, lebih dari 10, kayak gitu. Nah, itu perlu dipertanyakan juga tuh, teman apa nih? Ada teman yang teman geng, teman nongkrong, teman belajar, teman pergibahan, itu juga terbagi secara khusus lagi, kayak gitu. Nah, semakin kita jauh secara mendalam bahasnya, menurut Kak Ica, teman itu maknanya seperti apa sih dalam hidup Kakak selama ini? Hmm. Kalau teman sendiri mungkin lebih umum ya sis ya. Kalau misalnya kita bilang teman, teman dia sedikit satu level di atasnya kenalan. Jadi kadang kita kenalan sama seseorang, say hi misalnya teman kelas gitu. Tapi mungkin kita hanya sebatas berinteraksi di kelas, belum yang benar-benar jadi teman yang kita lebih deket kayak gitu. Tapi kalau teman juga dia lebih ke gimana ya bilangnya, mungkin lebih ke umum, hal-hal yang umum untuk kita nongkrong, jalan, ada project bareng. Tapi belum tentu semua orang yang kita sebut teman bisa jadi inner circle nih. Nah, nggak semua bisa kita bagi sedekat sama sahabat tuh, sis. Kalau aku sih mendefinisikannya gitu dulu, kalau terkait teman. Jadi dia katakanlah di layer kedua ya, ring satu, nah teman ini ring dua, gitu. Oke, oke. Wah, agak mendalam ya, Kak, definisi temannya. Gitu. Udah berat ya? Udah berat ya? Enggak kok. Semoga para penonton masih bisa mengerti kan ya. Iya. Oke. Kakak sendiri nih, dapat teman pertama kali itu pas kapan? Kayak, oh, ini teman aku punya teman nih, gitu. Itu pas momen kapan, Kak? Kayaknya dari kecil deh ya. Waktu zaman masih romes-romes, mulai-mulai balita, mulai anak-anak kenal kenal apa ya, manjat pohon, main di tanah gitu, tetangga. Itu kayaknya menjadi Oh, teman benar, 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 teman-teman benar. awal sih. Sama karena dulu aku tinggalnya kan di kampung tuh, Sis. Oh, Jadi, oke. iya, jadi tuh keluarga itu kan masih tetanggaan. Mm-mm. Jadi tetangga itu sekaligus keluarga yang kita bisa main bareng. Jadi kalau kapan pertamanya sepertinya tetangga yang kebetulan juga keluarga. Jadi masih deket di sana yang bisa main bareng. Jadi kayak gitu main petak umpet, tahu main asen nggak sih? Yang digambar di tanah terus kita loncat-loncat itu. Oh, asinan sih, Kak, kalau tempat saya. Nah itu ASEAN kalau aku dulu bilangnya, Oh, udah lupa ASEAN. sih. Kan ada batu kecil kita Iya, lempar, iya. ya kan? Terus itu Benar, harus benar, nggak benar. boleh dilompatin. Atau Heeh. main apa? Lompat tali. Nah kayak gitu. Oh, oke, benar, benar, benar. Ya, itu zaman-zaman belum sekolah udah mulai main-main kayak gitu sih di tetangga. Kalau Siska sendiri gimana? Kapan Kak menurut Eh, tentang kamu punya teman seseorang yang kamu aku ini teman aku? Wah, itu oke, kapan? benar. Kayaknya aku sama deh, Kak, sama Kakak. Itu teman tetangga. Maksudnya teman dari tetangga, kayak gitu. Hmm. Karena tetangga kita otomatis jadi teman kita. Karena kan pasti kayak ketemu pagi, siang, malam ya sama mereka juga, kayak gitu. Mhm. Jadi ya waktu itu dapatnya teman dari tetangga-tetangga sekitar, kayak gitu. Kompleks Bungkuring sih. Wah, komplek Oke. ya. Jadi Bener-bener. ada gengnya sendiri gitu ya. Bener, Kak, ada gengnya. Nah, Oke. dari Kak Ica bilang tadi itu kan
teman main ya, Kak, teman Mhm. main kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman yang udah kayak lebih intim lagi nih, yang kayaknya kita kalau ngebicarain hal-hal yang lebih mendalam tuh merasa nyaman kayak gitu, itu Kakak dapatnya pas kapan? Oke. Kalau ngerasa dapatnya itu waktu ikut komunitas sih, tapi Mmm, tentunya waktu dari semasa kecil, anak-anak, remaja gitu kan pasti kita juga punya teman dekat ya, dan kalau sudah masa sekolah pasti kita punya bestie zaman sekolah sih, ya nggak sih, Sis? oh, bener banget tuh, Kak. Heeh, kayaknya kalau masih SD, SMP, SMA itu kan karena kita intens di satu kelas itu kan bareng ya, mostly. Mhm. Jadi pasti ada teman dekatnya di situ, jadi kayak gengnya kita gitu, mungkin 2 orang, 3 sampai 5 orang gitu. Nah, jadi sharing-nya tuh di situ tuh pertama awal-awal. Nah, cuman kalau buatku sendiri, itu jadi beda ketika sudah lulus tuh. Lulus Mmm, SMA kan udah pada pisah-pisah, beda mhm. kota, yang lanjut studinya kan ada yang Iya tetap benar. di kota itu, ada yang keluar kota, bahkan ada yang keluar negeri. Nah, itu jadi berbeda dan sempat ngerasa kehilangan sih dan merasa Mmm, butuh lagi kan, "Duh siapa nih?" Maksudnya kalau dulu tidak senyaman sekarang bisa ngobrol lewat Zoom kayak gini kan waktu itu belum ada ya. Kayaknya baru BBM iya. juga masih jarang-jarang banget kan waktu itu. Nah, jadi ngerasa punya teman dekat lagi itu waktu kuliah. Setelah ikut komunitas dan kebetulan komunitasnya buat nyaman kayak gitu, memang komunitas yang isinya sharing. Di situ deh baru ngerasa punya teman dekat lagi yang katakanlah ring satu tadi, bener-bener orang yang bisa kita sharing untuk hal-hal yang dalam kayak gitu, dan itu awet sampai sekarang, udah lebih 10 tahun sih, sebutannya jadi temen yang deket Wah, banget, heeh. Itu awet sih sampai sekarang. Itu kalau dari aku sih, oke. Wah, 10 tahun tuh cukup lama ya, Kak, berarti. lama. Oke, Kak, mau nanya nih, Kak, gimana sih caranya kita supaya bisa mendapatkan teman kayak gitu? Ini sebenarnya pertanyaan klise sih, tapi, eee teman itu kan kalau menurut Siska ya, kayak nembak tanpa status kayak gitu. Jadi kita kayak kalau pacaran kan kita harus nembak dulu baru baru ada status gitu kan. Tapi kalau pacar kan kayak zaman sekarang kan nggak ada yang kayak, kamu mau nggak jadi teman aku?" Kayak gitu. Tapi kan langsung Mhm, aja tiba-tiba nongkrong bareng, jadi teman deh, jadi circle deh, mhm, terus buat mhm, grup mhm. WA kayak gitu kan. Nah, kalau Kakak sendiri tuh gimana sih caranya bisa, bergaul sama orang-orang lain kayak gitu? Apakah Kakak mulai membuka diri atau Kakak memahami mereka dulu kayak gitu, atau gimana, Kak? Mmm, oke. Nah, kalau ini pertanyaannya mungkin caraku menjawab ini akan sangat tergantung dengan tipe ya, tipeku Mmm, sendiri. Nah, kebetulan kalau aku itu ambivert, Siska. oke. Ya, Mhm, aku ambivert yang dominan introvert. Jadi, kalau diminta bersosialisasi sih seneng-seneng aja. Senang-senang aja tuh mmm, gampang aja sih membaur, cari teman baru, hangout bareng dengan orang yang belum dikenal, itu bisa nyambung, bisa nyaman, asik-asik aja. mhm. Tapi, nah ada tapinya nih, kan ambivert dia ada sisinya lagi, dominan ke ekstrovert atau dominan ke introvert. Nah kebetulan kalau aku dominannya ke introvert. Jadi, Oke. ya, kalau membaur aja, kenalan aja, jadi teman aja oke. Tapi Mmm, kalau mhm. sudah misalnya nih mulai ditanya-tanya, dikepo-kepoin tentang hal-hal yang dalam tanda kutip menurutku nih kayaknya privasiku deh, kamu Iya kayaknya iya belum iya. belum bisa nih aku bagiin itu. Nah, jadi ada pembatasan, ada beda di situ sih. Kalau berteman bisa di mana aja, kapan aja ya, Sis, maksudnya apalagi kalau kayak kegiatanku, aku ketemu dengan banyak komunitas, banyak orang baru dan lain-lain, tentu teman bisa ditemui di mana aja, nambah. Termasuk sekarang kan banyak kegiatan online ya, di mana kita Mhm, bener. berdinamika dan ternyata itu bahkan ada yang bisa menjadi teman yang sangat akrab tuh, Sis, bisa sangat Wah, dekat. iya bener bener banget, Iya, Kak. walau hanya kenal lewat, sosial media atau lewat media Zoom, lewat satu event gitu yang sekarang kan kita nggak selalu bisa kegiatan offline lagi ya. Ternyata lewat Mhm. hal-hal seperti itu bisa banget kok kita buat nambah teman yang berkualitas ya, nggak sekadar kenalan kayak gitu. Itu bisa banget. Jadi macem-macem sih, Sis, dan teman-teman juga tentu belum lagi nih pakai sosmed misalnya, ya Mhm. kan? Siapa yang akun IG-nya atau Facebook-nya pasti pernah ada orang yang mungkin kita nggak kenal, tapi nge-add kita.
nge-follow kita, terus mungkin komen-komenan atau DM-DM-an kayak gitu, dan lama-lama jadi temen yang ngerasa, "Oh, kayaknya kita nyambung deh bahas ini." Ya Mmm, nggak, Siska pernah nggak iya, ngalamin bener gitu? bener bener. Pernah kan? Iya Nah, iya. yang mirip-mirip gitu sih sebenarnya, Sis. Jadi gimana aja bisa sih sebenarnya. Tinggal kembali lagi ke kitanya ya, menganggap teman ini sebatas apa? Sebatas teman atau mau dibawa ke yang lebih dalam, lebih serius kah? Gitu, atau mau sampai digeret ke pelaminan kan bisa juga kan. Semua berawal dari teman, kita nggak pernah tahu Iya, bener kan. bener bener. Iya, dari teman bisa aja nanti dia berujung di pelaminan atau ya mungkin jadi mantannya, kita nggak pernah tahu kan. Who Oh, oke, knows who bener knows, bener. gitu. Bener bener. Tapi hati-hati juga loh, Kak, kalau misalnya teman itu lawan jenis kan biasanya kayak terjebak dalam friendzone, biasanya kan kayak gitu juga tuh, banyak banget kan anak-anak zaman sekarang kayak gitu. Nah, Iya, iya, itu Kak, bener banget. Bener banget. Sebenarnya sih, sahabatku itu mhm. cowok loh mayoritas. Oh, luar biasa luar Iya, biasa loh, Kak. seriusan. Heeh. Aku malah lebih nyaman ngobrol sama ini ya, sahabatku cowok mungkin karena perspektif mereka lebih ke logik ya. Jadi Mmm, kalau misalnya aku butuh cerita, satu responnya menurutku nih, mereka lebih bisa objektif, nggak yang terlalu reaktif atau ekspresinya lebay yang membuatku merasa terjudge atau gimana gitu. Mungkin karena itu sih. Dan buatku sih fine-fine aja, cowok, cewek temenan bisa kok, oke-oke aja. iya sih, bener sih, Kak. Teman itu yang paling penting sebenarnya satu frekuensi sih, Kak. Kalau misalnya kita kayak, Mhm, "Oke, kayaknya aku sama deh pemikiran sama dia, udahlah kayaknya asik nih jadikan teman," kayak gitu. Habis mhm. dari situ pasti biasanya kita mikir lagi, kenyamanan, "Aku nyaman nggak ya kalau cerita hal dalam?" Misalkan tentang aku habis diputusin pacarku Kak, atau aku lagi ada masalah keluarga, itu kan juga masuk ke nyamanan lagi, kayak gitu. Bener Dan bener. heeh, bener. Nah, terus tuh tadi, Kakak menyinggung yang di awal tuh kan Kakak bilang, Kakak udah berteman selama 10 tahun kayak gitu kan. Wah, Mhm, ini 10 tahun cukup lama dan luar biasa gitu kan, bahwa Kakak bisa menjaga, circle pertemanan Kakak, kayak gitu. mhm. Kakak bisa ceritakan dong kenapa bukan kenapa sih, kok bisa 10 tahun gitu, Kak? Mungkin Kakak bisa sharing. Kenapa bisa ya? Mungkin karena dia sabar, bisa jadi Oke karena itu. oke. Sebenarnya lebih ke ini ya, kalau aku sendiri berteman itu lebih ke deep-nya, ke kedalamannya, Mmm, bukan ke banyaknya atau intensitasnya. Jadi dalam 10 tahun itu tentu ada kalanya misalnya kayak aku lagi down, aku lagi butuh teman cerita yang aku kontak dia cukup intens misalnya. Kayak tiap hari curhat kayak gitu kan, kayaknya mhm misalnya lagi baru patah hati nih atau lagi ada hal buruk yang terjadi dalam hidup, kan kita butuh pendengar ya di titik mhm, itu. bener Nah, bener. itu bisa sangat intens komunikasinya kayak tiap hari ngechat atau bahkan telepon 2 3 jam kayak gitu. Tapi kan nggak setelah itu beres, misalnya mulai merasa membaik, nah itu tidak menjadi sesuatu yang kayak keharusan setiap hari selalu say hello, kan dia punya Mmm, hidup, aku iya juga iya punya iya, hidup bener bener kan. bener bener bener. Apalagi sekarang udah sama-sama menikah, udah sama-sama punya hidup sendiri gitu kan. Kita juga Mmm, perlu perlu tahu diri lah, nggak selalu on call sama teman kita di 24 jam kayak gitu, yang ada nanti iya iya kasihan iya, bener. pasangannya juga. Nah, jadi lebih ke situ sih mungkin ya. Jadi, aku tahu bahwa kalau aku butuh seseorang, aku punya seseorang yang pasti mau mendengar dan menerimaku apa adanya, dan begitu juga dia. Jadi kalau dikalkulasi ternyata kayak kemarin baru sadar juga sih, Sis, Mhm. udah lama ya, 10 tahunan teman-teman baik yang bener-bener relasinya dalam gitu kan. Jadi aku menjadi saksi hidup dari proses dinamika hidup dia, dia Mmm, juga. Jadi kalau kami ketemu tuh bisa yang saling bully, "Mana mantanmu dulu yang kamu nangis-nangis gini-gini tuh?" Udah yang masih ketawa karena selama 10 tahun tuh banyak banget yang terjadi ya, Sis. Jadi kita heeh. pasti tahu, oh ini nih, ya dulu aja nangis-nangis kamunya sampai nggak mau makan, sampai nggak mandi misalnya, sekarang kan udah jauh berubah misalnya. Nah, itu sih yang buat seru. Jadi dibawa asik aja dan kembali ke kata Siska tadi sih sebenarnya yang penting. Satu frekuensi itu, Sis. Mmm, Ketika bener kita bener. klik sama seseorang, entah sebagai teman, kayak gitu, apalagi nanti juga bisa menjadi pasangan kan, ketika kita punya orang yang kita menjalin relasi itu ada di satu frekuensi, sebenarnya
kita nggak ngerasa bener-bener harus punya effort ekstra untuk merawat pertemanan atau relasi itu. Karena dia Mmm, ngalir aja, karena kita saling nyambung gitu, frekuensinya kan sama ya, dan kita punya nilai yang sama, cara komunikasinya juga nyambung. Jadi enak sih, udah tinggal jalan aja, walau tanpa yang bener-bener harus berusaha ekstra mempertahankan itu. Kalau yang aku mmm. rasakan sih gitu, Sis. Jadi nggak yang terlalu harus, "Wih, harus setiap minggu kita wajib hangout," gitu. Nggak gitu sih, ngalir aja, heeh. Itu sih Wah, kalau dari aku. bener 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 bener. Wah, aku dari ceritanya Kak Ica itu jadi kepikiran tentang attitude pertemanan sih, Kak, sebenarnya. Kayak kita Mhm, kan pasti saling memahami kan antara, mhm, teman yang satu sama teman yang lain, kayak gitu. mhm, Dan juga sebenarnya ada attitude di situ. Kayak misalkan contoh kecil nih kan kalau saya sama teman saya gitu kan, Kak, mhm, teman saya traktir saya nih, kayak gitu. Terus, ada rasa sadar diri bahwa, "Oh, saya juga harus traktir teman saya," kayak gitu. Atau enggak teman saya, ulang tahun kayak gitu kan, mhm, dia kasih saya kue, akhirnya, saya juga bakal kasih kue ke dia kayak gitu. Memang sebenarnya tuh hal kecil sih, cuman kan kadang, kita juga harus memberikan cinta kepada teman kita kan, kayak gitu. Sama tahu diri juga sih kalau menurut aku sih dalam pertemanan, karena ada beberapa orang ya, Kak, yang kayak menganggap bahwa ya udah teman-teman aja kayak gitu, tapi dia melupakan attitude kayak gitu. Nah, Kakak pernah nggak mhm, sih ngalamin hal kayak gitu? Terus gimana Kakak ngadapinnya solusinya? mmm. Iya, kalau ditanya pernah nggak ngalaminnya, pernah. Ada juga dong pasti beberapa orang kan yang memang men-treatment kita dan membuat kita nggak nyaman karena itu ya. Terkait dalam berteman ada etikanya, kalau bahasa Siska tadi ada attitude-nya, aku sepakat sih. Setidaknya tuh kita belajar memperlakukan orang lain sebagaimana kita juga mau diperlakukan. Kalau aku sih Oke. simpelnya seperti itu. Jadi kalau misalnya aku pengen dihargai, maka aku juga belajar menghargai. Nah, jadi dan di satu sisi karena aku juga bisa menghargai kamu, maka please juga hargai aku, hargai privasiku misalnya, hargai boundariesku, batasan-batasanku. Nah, ada kesalingan sih di situ tuh, Sis. Jadi ada kesalingan, tentu belajar memahami karakter juga, oh dia tipenya gimana, aku tipenya gimana. Nah, itu yang pertama, ada saling nih, kayak tadi Siska bilang, "Wah, aku udah ditraktir nih, oke, nanti next aku traktir." Tapi itu juga nggak selalu jadi keharusan sih kalau menurutku. Kalau misalnya ketika, ya kita ada dan memang kondisinya Mhm, memungkinkan, why not? Tapi kalau memang iya. saat di kondisi itu kita juga belum bisa kan, nggak perlu dipaksa juga ya, selama memang teman kita juga ikhlas-ikhlas aja. Iya Dan bener. iya kan? Dan komunikasi sih yang penting, kan ada juga kita punya teman yang mungkin sangat perhitungan ya, kayak, "Eh Oh, bener bener. sis, aku bayarin kamu kali ini, tapi nanti next time habis ini kalau kita makan lagi, kamu bayar ya," kayak Bayarnya gitu. iya. Nah, Iya, kalau misalnya betul. udah jelas kayak gitu kan berarti kita harus ukur kemampuan diri kan, oke ini Mhm. berarti kalau ketemu dia next time aku yang bayar, kayak gitu. Tapi ada juga yang memang teman-teman yang maksudnya cincai aja, saling kerelaan aja. Nah, biasanya yang jadi nggak sehat itu, kalau yang satunya sebagai giver, yang satunya sebagai taker. Oh, Yang iya. satunya ngasih mulu, yang satunya ngambil mulu. Jadi kan nggak ada kesalingan di situ ya. Nah, menurutku ini juga nggak sehat sih kalau kita balik ke etika pertemanan gitu. Karena gimana pun tetap harus ada kesalingan. Setidaknya saling paham ya, Sis, saling ngerti gitu. Bahwa mungkin dia itu bukan karena dia kaya, dia mau traktir kita atau selalu ada buat kita gitu, tapi karena dia menghargai pertemanan, relasi kita tuh lebih dalam daripada uang misalnya. Mmm. Nah, jadi kita perlu respect itu bahwa misalnya, masa sih udah kita yang butuh gitu, kita yang curhat berjam-jam, terus dia harus pergi agak jauh untuk nemuin kita gitu kan, berapa waktunya dia, berapa bensin yang dia keluarin, habis itu dia yang bayar lagi gitu. Padahal kan yang butuh kita ya. Nah, kalau misalnya kita posisinya kita ada uang, kita cukup mampu, ya dia tuh udah kayak free free terapisnya kita gitu. Jadi at least kan hargain misalnya ya bayarin makan dan minumnya kayak gitu. Atau misalnya
kita keluar kota nih, Sis. Misalnya Siska datang ke Bali kayak gitu kan, terus Mhm. datangin Kak Ica ke sini. Nah, aku kan udah berumah tangga, aku punya rutinitas, misalnya pagi harus bersih-bersih dulu dan lain-lain. Nah, kalau misalnya teman yang datang itu ngajak jalan dari pagi sampai malam gitu. Nah, otomatis kan ada beberapa pekerjaan rumah yang aku tinggalkan, yang aku nggak lakukan. Mmm. Misalnya jadi nggak sempat bersih-bersih, nggak sempat masak misalnya. Nah, kalau sudah posisi kayak gini, berarti apa yang bisa dilakukan teman? Ya ngerti dong, kalau kan dia udah nemenin, kita udah culik dia dari rutinitas dia, di mana dia punya tanggung jawab tuh di rumah Iya, bener. misalnya. Heeh, nawarin, masakin, itu pasti akan ngebantu. Atau setidaknya beli lauk di luar deh, kayak gitu. Jadi di rumah kita nggak perlu masak lagi. Itu hal sepele kayak gitu tuh ngebantu banget. Atau misalnya nih, habis makan bareng, makan, ngobrol, dan lain-lain, itu kan cucian cukup banyak kan setelah Mhm. itu. Nah, bantu cuci piring kek, apalagi kalau misalnya tuan rumah nggak punya pembantu. Pengertian bela rasa ini sih, kesalingan itu tadi sih, Sis. Oh, jangan mentang-mentang dia teman kita, lalu kita seenaknya. Lah, dia kan juga punya nilai, dia juga punya batasan-batasan, dan dia juga punya keterbatasannya sendiri, entah waktu, entah tenaga, entah keuangan juga. Dan ini yang perlu kepekaan nih, Sis. Ini perlu Bener. kepekaan, perlu kesadaran, nggak bisa seenaknya. Nah, sayangnya dalam relasi pertemanan kan tidak semua bisa mengungkapkan itu dengan jelas. Bener, Kak. Ada juga tipenya kan yang nggak enakan. Iya. Misalnya nih, "Aku nginep tempatmu ya, aku mau ke Bali nih, aku mau nginep tempatmu." Terus aku tuh sebenarnya malas, misalnya kerjaanku banyak atau kondisi di rumah nggak begitu kondusif, tapi karena temen aku nggak enak mau nolak gitu kan. Mhm mhm. Nah, terus temen datanglah nih nginep, tapi nggak cuman 1, 2 malam nih, Sis, misalnya 1 bulan gitu. Wow. Nah, yang kayak gini nih yang kita perlu juga paham gitu kan, ya masa iya sih numpang di tempat temen sampai lama kayak gitu. Kan kalau kita numpang juga otomatis satu bukan merubah sih, pastinya agak mengganggu rutinitas yang punya rumah ya, karena kan perlu Mhm. berdialog dengan kita, perlu interaksi, terus biasanya sih sepengalamanku nambah orang di rumah itu pasti juga nambah biaya-biaya yang ada di rumah. Listrik, Mmm. ya kan, air, penggunaan air, terus biaya makan juga, karena kan ya masa orang di rumah makan kamu enggak, kan kayak gitu. Nah, kepekaan di situ sih, masa masa kita harus diusir dulu baru ngerti gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gini sih, Sis, memang dalam pertemanan itu kita perlu saling jaga gitu. Kalau tadi misalnya aku bilang, kalau aku tidak suka merepotkan orang, itu juga sebenarnya ada dalam tanda kutip value-nya aku juga nggak suka terlalu direpotin loh. Jadi kalau dengan berteman denganku kamu mau ngerepotin aku luar biasa, kayak, "Oh, oke oke, pelan-pelan, tunggu dulu, ini apa nih? Ini apa nih?" Nah, kayak gitu. Jadi perlu perlu sama-sama ngerti, perlu sama-sama paham, dan kembali lagi kayak kata Siska tadi, ya attitude-nya, ada etikanya, ada logika di situ, dan yang terpenting sebenarnya kesalingan ya. Perlu Mhm. saling terbuka, saling mengerti, saling ngewong-kewong kalau bahasanya orang Jawa ya, saling memanusiakan manusia. Itu sih yang biasanya buat pertemanan kita awet. Oh, tadi Siska nanya gimana aku mengatasinya ya, kalau misalnya Mhm. dapat teman yang dalam tanda kutip nggak tahu diri gitu. Iya. Iya, agak susah sih memang sebenarnya, kadang ada rasa nggak nyaman ya. Nah, biasanya kalau yang aku lakukan itu ada beberapa sih. Satu, biasanya ketika kita mulai tidak nyaman, apa sih kecenderungan umum? Jaga jarak ya. Mhm. Jadi, karena mungkin kita tidak begitu nyaman untuk frontal mengungkapkan ketidaknyamanan kita, biasanya sih dan aku yakin juga banyak teman-teman juga mungkin kecenderungan utamanya pasti menghindar. Jadi kayak mulai mulai agak jaga jarak deh kayak gitu, ada beberapa hal yang mau dijaga gitu kan. Tapi kalau misalnya relasi pertemanannya sudah cukup dekat, bahkan mungkin sangat dekat, di mana kita juga udah tahu satu sama lain cukup nyaman, nah biasanya aku berani ngungkapin sih, kayak, "Eh, ini kemarin kok aku nggak nyaman ya kamu kayak gini," gitu. "Nanti kalau next time diubah kayak gini gimana? Biar kamu nyaman, aku juga nyaman." Biar nggak terlalu memberatkan, misalnya aku ngerasa nggak nyaman nih kalau kamu kayak gini, itu ngeberatkan aku, kayak ngerepotin aku lebih lagi, kayak gitu. Nah,
gimana nih solusinya biar kamu juga enak, aku juga enak, kayak gitu. Nah, kalau relasinya dalam kan mungkin bisa ngobrol kayak gitu, Sis. Tapi kalau misalnya sekedar teman yang kita nggak begitu dekat, terus misalnya dia tipenya juga yang baperan, emosional, dan Mmm, lain-lain, kemungkinan kita kan males kan mau ngasih taunya. Jadi cenderungnya itu tadi kayak jaga jarak aja. Oke, kayaknya kamu nggak bisa deh masuk ring satu pertemananku kayak gitu. Aku lebih nyaman sama teman-temanku yang lain. Jadi ada ininya, ada strategi masing-masing sih tergantung case ya seperti apa. Dan itu tergantung kedekatan kita sama dianya. Kalau dari aku gitu sih, Sis. oke, wah ini tips yang luar biasa sih kalau menurut aku ya, Kak, kayak gitu. Apalagi pertemanan cewek-cewek itu kan, apa ya, dramanya tuh lebih banyak kayak gitu. Kalau cowok itu kan sedikit ya, mungkin ada beberapa cewek yang mungkin kayak Kak Ica gitu kan, nggak mau temenan sama cewek itu karena dramanya itu yang terlalu banyak, jadi mending temenan sama cowok aja, kayak gitu. Nah, Mhm. nah di sini sih Kak, terkadang tuh juga ada beberapa orang gitu, yang merasa bahwa, pertemanan itu kalau misalkan dia sama aku, ya udah sama aku aja kayak gitu, kayak keegoisan gitu loh Kak. Kayak Kayak jadinya posesif, mengekang posesif heeh, gitu nggak sih? posesif pertemanan kayak gitu kan. Kayak gitu. Nah, itu juga sering loh, Kak, terjadi kayak gitu. "Ih, dia Mhm main sama mhm ini, ya udahlah kalau gitu aku nggak usah juga main sama dia," kayak gitu. Kakak pernah mhm. nggak sih kayak, ngalamin hal kayak gitu? Dulu waktu sekolah pernah sih. Oh. Pernah pernah. Pernah ada rasa juga kayak, "Ih, kan kamu teman baik aku," kalau bahasa sekarang kan kamu besti-nya aku, tapi Oh, kok kan, "Kok kamu bener. mainnya sama dia sih?" Misalnya kayak gitu. Sempat ada di fase yang kayak gitu, mungkin karena masih cari jati diri dan segala macam ya. Terus kembali lagi kayak ke pertemanan sekolah tuh kan terbatas ya, kita ketemunya orang itu-itu Mhm. aja Bener, Kak. terus-terusan. Jadi di situ. Cuman seiring waktu makin dewasa, Kakak makin tua gitu, makin iya dunianya makin luas, apalagi ketika kuliah itu kan kita membuka banyak wawasan ya, membuka banyak relasi juga. Kayak kemarin kalau di sekolah temennya satu kelas tuh itu-itu aja selama 1 tahun, 1 semester, kalau di kuliah kan kita setiap kelas bisa ketemu orang yang berbeda-beda kan. Mhm. Jadi mulai kelekatan sama temen tuh, ya dia punya temen lain ya nggak apa-apa gitu. Aku deket sama dia ya that's it, aku dan dia. Dia mau berteman sama yang lain ya nggak masalah gitu. Tapi kan kalau misalnya kita sama-sama saling sadar bahwa kita relasinya dekat, misalnya nih kayak aku sama Siska. Siska kan Mhm. pasti punya teman-teman lain juga kan di luar dari Kak Ica kan, di luar Iya. kayak gitu. Dan ya mereka ada di dunianya Siska juga gitu. Tapi misalnya Siska lagi butuh curhat, terus kontaknya kan ke Kak Ica, misalnya kayak gitu. Ya nggak sih? Kadang Iya, kita bener. punya temen itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Cah, fungsi. Kategorinya Kategori, masing-masing. heeh. Iya. Misalnya ada yang untuk kita curhat nih, kalau lagi melo-melo atau lagi butuh motivasi kayak gitu, misalnya kita akan kontaknya siapa. Tapi kalau kita mau konsul tentang studi atau tentang keuangan gitu, mungkin kita ngobrolnya sama teman yang mana lagi kayak gitu. Atau kalau kita butuhnya anak yang sangat bisa menghidupkan suasana nih, kita kan perlu carinya ekstrovert nih ya kan. Oh, iya Lagi bener. iya kan, kalau mau buat kegiatan, apalagi kayak outbound, nah kan kalau outbound nggak mungkin kita nyari yang sangat introvert untuk mimpin kan. Nanti malah itu masa outbound terus ngajaknya meditasi, itu meditasi 2 jam, bahkan kayak nggak nyambung. Nah, jadi ada orang-orang tertentu gitu, dia dia fit-nya di posisi mana dan kapan dalam fase hidup kita. Dan buatku setelah bisa mengenali itu, mengkategorikannya jadi ya sebenarnya memang kita harus punya banyak teman, karena mungkin tidak semua satu satu orang teman itu dia fit untuk semua situasi dalam hidup kita gitu. Jadi tergantung kita lagi dan itu pentingnya punya banyak temen tuh, Sis. Maksudnya, "Oke, aku butuh masukan untuk buat acara nih. Wah, ini aku bisa ngobrolnya sama temen yang ini. Nah, yang satu ini dia guru bercinta nih, wes, urusan cinta, bucin, ya kan, masalah PDKT, patah hati, nah ceritanya sama dia, karena dia cocok banget. Tapi kalau bawa dia ngomong buat kegiatan, mungkin nanti dia justru ngasih tipsnya apa? Bagaimana tips mendapatkan pacar ketika ada acara? Nah, kan beda kan? Nah, itu sih. Gitu sih.
Wah, bener-bener. Sebenarnya tadi waktu bahas posisi pertemanan, aku jadi kayak, aku jadi kayak pernah deh kayak gitu kan. Dan memang kayak waktu masih, SMA atau enggak masih zaman-zaman ya umur masih mencari jati diri lah kalau kata Kak Ica bilang, kayak gitu kan. Umur Jadi kan belasan nggak sih heeh, biasanya? umur Belasan belasan di tuh bawah kan 20 gitu ya kayaknya. umur belasan tuh kan biasanya kayak gitu. Tapi kalau semakin dewasa, ya udahlah gitu kan, kalau lo mau sama gue hari ini ya udah, monggo, kalau enggak ya udah, kayak gitu kan. Kayak lebih lepas Mhm, bebas sih, Kak. iya bener. Kayak gitu. Sebenarnya aku agak khawatir sih, Kak, nanti ada yang nonton YouTube ini tuh ada teman-teman dekat Siska ya. Dia akan membongkar aib-aib, "Ah, Siska itu kayak gini." Oh jadi gitu, kalau sama aku pas lagi mau ada maunya aja gitu ya? Iya, tolong ya teman-teman nanti yang menonton mengenal Siska, tolong jangan komen aneh-aneh. Oke. Terus, ini juga, Kak. Nah, tadi ngomongin extrovert sama introvert kan, Kak. Mhm, Eee, Gimana sih, Kak, tips, kan Kakak ambivert nih kan, berarti Kakak extrovert, Kakak juga introvert kayak gitu. Gimana cara, mendapatkan teman kayak gitu, Kak, dari sebagai orang extrovert atau enggak orang yang introvert? Karena ada memang orang introvert itu dia nggak, apa ya, kalau nggak orang extrovert tuh kayak, "Ih, apaan sih orang ini?" Kayak gitu kan. Kayak merasa risih kayak gitu kan. Terus mhm, orang extrovert juga gitu, "Kok diam terus ya ini, sombong kali ya?" Kayak gitu. Kan biasanya ada juga yang kayak gitu tuh, Kak. Nah, mhm. Kakak nanggapinya gimana tuh? Iya, kalau dari aku sih justru kekuatannya ketika kita bisa mengenal diri sendiri, ketika kita tahu kita tipenya seperti apa, orangnya yang gimana, itu akan memudahkan kita juga untuk bisa memahami orang lain. Misalnya ketika udah tahu nih, oke, aku ambivert. Ada kalanya ketemu sama orang-orang ekstrovert itu menyenangkan, tapi biasanya nggak lebih dari 2-3 jam tuh, Sis. Habis itu aku capek. Karena aku ambivert yang cara nge-charge energinya itu dengan cara introvert, perlu sendiri. Nah, buat teman-teman yang nggak ngerti aku, mungkin dikira aku bete, aku marah gitu, terus aku menjauh. Sebenarnya enggak, it's totally about me karena aku butuh ngumpulin energi, karena ketemu sama orang itu buat aku capek gitu. Sesimpel itu. Nah, kalau kita sudah paham, misalnya udah tahu nih, Siska tipenya apa? Apa? Ambivert juga, Kak. Ambivert juga kan? Nah, Heeh, justru kalau ambivert kan kita bisa melihat kedua sisi ya, dan kita mhm. tahu gitu kemana. Kalau misalnya sama teman-teman yang introvert, introvert itu sukanya dia diajak nongkrong di rumahnya, di Oh iya, kamar. benar. Iya kan? Di kamar gitu, mungkin drakoran bisa pagi sampai malam, makan di rumah, segala macam. Dia lebih nyaman dengan orang-orang terdekatnya aja. Nah, Mhm. kalau misalnya kita tahu teman kita tuh orangnya introvert banget, anak rumahan yang memang agak males kalau dia diajak, terus kita ngajak dia party, ketemu temen-temen yang totally baru kayak gitu kan. Nah, Heeh. itu pasti akan buat dia nggak nyaman gitu. Kalaupun dia Bener bener. dia bisa mungkin menyesuaikan diri, dia coba membaur, tapi kita tahu bahwa bagi seorang introvert, ketemu banyak orang, pergi ke pesta itu melelahkan. Jadi dia pasti nggak betah lama gitu. Misalnya dia bertahan 1-2 jam, terus dia minta pulang tuh kita ngerti, "Oke pulang aja nggak apa-apa, thank you ya udah nemenin, udah dateng," misalnya. Nah beda sama yang ekstrovert. Nah misalnya kamu kenal satu keluarga yang mostly anggota keluarga itu sangat introvert misalnya, mereka cukup zen di rumah, terus Mhm. dapet nih teman, kita mau bawa satu teman yang ekstrovert sangat, ES ya, ekstrovert sangat. Itu tuh, "Hello everybody, hai apa kabar semua? Ih tante cantik banget hari Ah. ini," gitu kan. Padahal misalnya mamanya dia tuh lagi bete atau apa kayak Heeh. gitu kan, itu pasti orang kayak, "Ya ini orang siapa lagi dia, kenapa dia datang ke rumahku?" Kayak gitu kan. Nah, yang kayak gini-gini sih, Sis, yang kita perlu perlu sadar itu tadi. Makanya penting belajar kenal diri sendiri, kenal dengan itu kita juga bisa memudahkan kita memahami orang lain. Oke, kalau temanku yang kayak gini nih kayaknya jangan terlalu sering interaksi sama yang satu ini. Karena nanti yang ini akan menyerap begitu banyak energi dari dia dan dia yang akan kecapean atau nggak nyaman, kayak gitu. Nah, Bener dari bener. situ tuh Sis yang kita perlu belajar sih, perlu peka kayak gitu. Dan kita juga bisa jadi penengah ya, justru kalau sisi introvert ambivert,
itu kan dia lebih enak. Misalnya, oke satu forum kumpul beberapa tipe kepribadian nih, jadi nanti oke yang introvert kayaknya udah mulai ada tanda-tanda lelahnya, sudah bubarin aja forumnya. Kita mainnya nanti atau kumpulin yang ekstrovert sini-sini kalau mau main kalian lanjut ya. Tapi yang ini biar kita ini deh, kita minum es dulu atau buat apa kek atau nonton dulu sebentar kayak gitu. Jadi biar energinya imbang satu sama lain. Bukan karena pilih kasih, enggak, tapi memang treatmentnya harus berbeda karena karakternya Hmm, berbeda. Gitu sih, Sis. Oke. Nah, ini banyak banget deh kayaknya hal-hal yang sangat berfaedah yang sudah Kak Ica sampaikan kayak gitu kan kepada sahabat-sahabat TB kayak gitu. Apalagi mungkin yang lagi sekarang lagi berantem sama temannya kah mungkin atau lagi ngambek-ngambekan misalnya cewek-cewek kayak gitu kan. Nah, itu bisa jadi poin sih, poin-poin yang sudah disampaikan Kak Ica bisa menjadi solusi kayak gitu untuk teman-teman sahabat-sahabat TB kayak gitu. Nah, ini Kak, untuk mungkin pertanyaan terakhir sih Kak. Ini juga pernah Siska ngalamin. Jadi ada teman yang Siska punya teman nih kayak gitu. Terus teman Siska ini tuh dia nggak suka sama satu orang kayak gitu kan. Tapi Siska ini temenan sama si satu orang itu kayak gitu. Nah akhirnya kan jadinya kayak kok kamu kayak temenan sama dia sih, kan aku benci sama dia kayak gitu. Tapi kan aku nggak ada masalah nih Kak ya. Dan kita kan juga kan oke lah dia sahabat gitu kan. Tapi kan kita juga harus buat baik sama orang-orang kayak gitu. Nanti juga nggak ada masalah kan ke kita kayak gitu. Nah tapi syukurnya sih, syukurnya tuh sekarang sahabat kita tuh mulai mengerti kayak gitu bahwa oh Siska tuh orangnya tuh dia nggak mau cari musuh kayak gitu. Jadinya dia berbuat baik sama orang kayak gitu, walaupun itu sebenarnya orang itu orang yang dia benci kayak gitu kan, orang yang dia nggak suka kayak gitu. Nah tadi masuk yang Kak Ica bilang tadi bahwa ya memang dalam pertemanan tuh saling mengerti sih, harus memahami sifat teman kayak gitu. Kalau kita nggak memahami, aku yakin sih itu hubungan pertemanan itu nggak bakal langgeng kayak gitu. Iya kan Kak, aku aja punya teman dari SMP, aku bisa memahami dia itu waktu pas sudah kuliah, kayak memahami pola pikirnya dia kalau marah tuh gimana, dia kalau misalnya lagi sedih itu gimana, dia kalau misalkan nggak mau diajak kemana-mana itu gimana. Jadi kita harus mengerti gitu kan, dan juga orang itu juga harus mengerti kita kayak gitu. Sebenarnya saling mengerti dan memahami aja sih kayak gitu sih Kak. Kalau Kakak gimana? Pernah nggak sih ngalamin kayak orang yang Kakak benci, orang yang teman Kakak benci sama orang, terus Kakak kayak temanan juga sama orang yang dibenci itu tuh, Kakak pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Pernah, sering malah. Iya, cuman posisinya adalah satu karena aku kan punya posisi ya. Aku punya posisi, punya tanggung jawab, misalnya ada menjabat di jabatan tertentu, itu kan punya Mm-mm. segudang tanggung jawab juga ya, Sis, di mana kita nggak bisa selalu serta-merta subjektif. Walau misalnya kita tahu nih, oke, si Anu ini itu sahabatku nggak suka. Mm-mm. Ya kan, misalnya ini nih sahabatku nggak suka kayak gitu. Bahkan kayak kemarin di komunitas tuh ada salah satu calon peserta yang sahabatku tuh bilang, aku nggak rekom dia masuk deh. Nah tapi di sisiku aku bilang, kalau aku ngelihat malah dia tuh butuh sebenarnya. Bener-bener. Nah, jadi ada dua perbedaan, tapi biasanya kami saling warning. Maksudnya dia ngasih tahu, oke, kalau kamu mau ajak dia, titik kritisnya tuh di sini loh. Dia tuh kemungkinan akan begini, Hmm. begini, begini, begini gitu. Nah, kamu gimana nanti handle-nya? Siap-siap lah ya. Gitu, walau kadang dengan candaan. Tapi nanti kalau ada masalah jangan cerita-cerita ke aku loh ya, jangan ngadu-ngadu loh ya, kayak gitu. Misalnya nih kan. Nah, atau sebaliknya, misalnya aku juga ada beberapa orang yang aku nggak respect lagi. Misalnya males gitu karena orangnya nggak konsisten atau dia cukup kasar atau gimana gitu kan. Ada beberapa orang yang kita simply hanya karena nggak cocok aja sih sebenarnya. Nah, ketika sahabatku mau ketemu atau hangout sama dia, biasanya aku ngasih tahu sih. Maksudnya, satu aku nggak suka sama dia. Yang kedua, ya kalau kalian mau ngumpul, tolong jangan ajak-ajak aku, misalnya. Aku kayak lagi males aja sih sama dia, karena kan drain energiku banget gitu kan. Yang ketiga, ya kalau kamu mau teman sama dia sih kalau buat aku nggak masalah. Tapi jangan libatkan aku. Tapi jangan libatkan aku karena ada beberapa hal yang nggak bisa aku tolerir. Kalau misalnya aku sendiri, Sis, aku kan
tipenya yang bilang A buat A ya, kalau misalnya janjian aku nggak Mhm. suka orang ngaret, atau yang lupa Mmm. sama janji kayak gitu. Karena buatku, aku udah make time buat kamu loh, tapi kalau kamu nggak bisa make time buat aku, artinya aku nggak penting, sedangkan banyak hal lain mungkin aku korbankan itu demi kamu gitu. Kan Mmm. aktivitasku banyak, tanggung jawabku Iya juga iya. ada. Nah, jadi ketika kamu nggak bisa respect waktuku, I don't trust you anymore gitu. Kalau kamu yang buat janji, kamu yang buat agenda aja kamu nggak bisa tepatin, ya apa yang bisa aku expect dari kamu kan? Nah, misalnya kalau buatku tuh dalam pertemanan masalah etika waktu tuh sangat penting gitu. Jadi kalau mau diajak nongkrong sama beberapa orang yang aku tahu nih raja-rajanya ngaret, misalnya ratu-ratunya excuses yang dia, "Aku ke salon dulu," tapi 3 jam kemudian baru nongol, kayak gitu kan kayak, ya kita udah mau selesai kali gitu. Dan buatku kalaupun harus nongkrong sama mereka, ya nggak apa-apa, tapi aku tetap dengan rules-ku, dan nggak bisa hanya berdua aja kayak gitu. Kalau aku udah merasa selesai 2 jam, 3 jam udah selesai, aku akan tetap pulang, walau misalnya dia baru datang. Nah, yang kayak gini tadi, kayak Siska bilang perlu saling mengerti ya. Kita tahu kita batasannya seperti apa, kita bisa menerima orang-orangnya seperti apa, ada beberapa tipe yang mungkin kita ngerasa kurang cocok, nggak satu energi, nggak satu frekuensi, dan buatku it's okay gitu loh, Sis. Dan buatku itu oke, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita nggak bisa nyenengin semua orang. Iya, bener Kita banget. dan kita nggak bertugas untuk itu. Maksudnya aku juga sadar, mungkin nggak semua orang kok suka dan nyaman sama aku gitu ya, dan it's okay. Karena ada beberapa karakter memang kan tipe yang sangat berkebalikan ya. Misalnya ada Mhm. tipe yang YOLO, jalanin aja, ya kan? Atau yang nggak terbiasa buat agenda, ya sudahlah lihat aja besok gimana jadi apa enggak gitu ketemuannya, misalnya kalau janjian mau nongkrong. Nah, kalau aku nggak bisa kayak gitu sih. Aku harus Mmm. teragenda, karena biar jelas nanti aku mau buat apa. Aku harus prepare, misalnya, oke mau ketemuan nih, kan aku tinggalnya di Ubud, mau ketemuannya misalnya di Kuta, itu kan kalau naik motor kurang lebih 1 jam, 1 jam Mmm. lebih ke sana kan. Lah kalau misalnya nggak jelas janjiannya kapan, ya kalau misalnya aku jadi bisa pergi, kalau ternyata ada agenda lain kan jadi nggak bisa pergi, kayak gitu. Mhm. Bener. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh buatku, aku malas kalau berurusan sama temen yang, "Ya udahlah lihat besok," kayak gitu. Lu pikir gue kagak ada kegiatan lain apa? Misalnya kayak gitu, tapi ini aku ya, maksudnya aku N-nya 6, saya Lima, dan memang masalah waktu tuh agak sensitif gitu, apalagi kalau teman-teman N-nya Mhm. 5 tuh juga pasti ngerasain banget, introvert apalagi, komplit dah itu. Nah itu sih Sis, yang tadi ya, tentang mengenali diri dan mengenali karakter teman. Dengan gitu kita bisa tahu, oke win-win solution-nya nih gimana, jalan tengahnya gimana. Bukan jalan keluar, tapi jalan tengahnya yang buat kita dan teman-teman kita yang beda karakter ini bisa sama-sama nyaman gitu. Dan itu kadang butuh belajar, butuh proses, nggak bisa Mmm. instan. Itu Iya, sih. bener banget nih, Kak. Wah, ini masalah ngaret, sekali lagi kalau teman-teman Siska ada yang nonton, YouTube ini, tolong jangan komen ya. Saya suka terkenal sebagai orang yang ngaret, Kak, kalau lagi nongkrong ngumpul gitu kan. Bahkan ada teman Siska yang nulis, nama WA-nya tuh, nama WA Siska tuh, "Siska sok sibuk," kayak gitu. Saking karena Oke. sibuknya kayak gitu kan. Dan Siska jadi flashback juga sih ya, kayak bersyukur gitu. Siska ada beberapa kelompok pertemanan Siska yang mereka itu nggak terlalu suka organisasi dan sebenarnya kan orangnya, suka organisasi kan kayak gitu. Mhm mhm. Tapi di situ Siska betul-betul kayak menyesuaikan mereka kayak gitu. Siska nggak bakal bahas terkait leadership atau gimana cara ngatur rapat kayak gitu kan, karena mereka nggak ngalamin kayak gitu. Tapi Mhm. ketika mau bicara organisasi Siska bicara sama teman-teman yang memang satu, apa ya, sama-sama punya pengalaman lah kayak gitu. Mhm. Nah itu juga sebenarnya penting juga sih karena kalau misalnya kita dalam skala pertemanan, tapi yang satunya kita misalnya Siska kayak suka drama Korea kayak gitu. Terus di sekeliling suka dangdut sama Siska kayak gitu kan. Nggak cocok kan berarti. Jadi kan berarti harus ada satu bahasan lah, bahasin siapa tuh, bahasin artis Indonesia kah atau Raffi Ahmad kan. Pokoknya yang sama lah kayak gitu. Jangan sampai karena perbedaan itu jadinya kayak, ya aku nggak bisa ya temenan sama kamu. Bisa,
cuman dicari aja kesamaannya. Aku yakin bisa kok kayak gitu. Aku juga sama temanku tuh punya background yang beda-beda kayak gitu. Mhm Kayak aku mhm suka Korea, dia enggak kayak gitu. Tapi aku nggak mungkin bahas Korea ke mereka kayak gitu kan kalau mereka nggak mhm suka kayak gitu. Jadi ya itu mencari hal yang sama-sama apa yang disukain kayak gitu. mhm. Karena berbeda itu sebenarnya keindahan kayak gitu. Kalau misalkan Asik. di di apa ya? Di apa sih Kak ini kalau misalkan diolah, dikemas dengan cara yang luar biasa lah kayak gitu. Wes, asik. Hashtag jadi quotes. Ya, Tapi kayak iya, gitulah Kak. Mhm, bener bener banget tuh, Sis, bener. Kita tuh memang beda-beda ya, background, karakter, dan mhm. segala macam, dan memang kita bisa berteman sama siapa aja, kayak tadi tergantung tergantung kategorinya kan. Dan memang Bener. iya, kalau kita mau memukul semuanya sama rata, tentu nggak bisa. Makanya kembali lagi, kayak kata Siska tadi, kita fokus cari samanya, bukan cari bedanya. Karena kita semua pasti beda, gitu. Semua Mhm. pasti beda-beda. Bahkan mungkin makan nih, aku punya satu temen baik waktu zaman sekolah, dia Buddhis dan vegetarian. Kan nggak mungkin Oh. ngajak nongkrongnya di warung Padang, ya Iya, kan? bener. Kasihan nanti dia makannya rebusan daun singkong sama nasi, gitu. Atau nggak Nah, ngajak nge-grill, Kak. iya, makanya, kan kasihan dia kan, kayak gitu. Heeh. Nah, kita juga perlu ngerti, oke misalnya teman kita vegetarian, dengan alasan apapun ya, background agama, atau karena pilihan gaya hidup, sekarang vegetarian kan vegan juga menjadi gaya hidup gitu. Atau ini, diet gula, ada yang pantang gula Mmm, kan, nggak mau makan gula, mhm ada yang mhm. diet garam, kayak gitu-gitu. Nah, yang kayak gini kita perlu perlu ngerti juga, temanku vegetarian, ini kalau makannya ke tempat grill-grill-an gitu, tempat-tempat makan daging kan kasihan dia, kayak gitu. Jadi harus Mhm. nyarinya warung yang ada menunya macam-macam, ada yang vegan, ada yang juga daging-dagingan, jadi bisa akomodir semua. Dan itu adalah bentuk saling tuh tadi, saling ngerti. Nah, saling Iya. peka, ya kan? Dengan gitu kita bisa jaga pertemanan dengan lebih baik dan lebih langgeng, gitu. Iya, benar banget. Betul-betul kayak, luar biasa lah, Kak, pokoknya. Pasti kalau misalnya para pendengar Sahabat TB kalau dengerin dengan fokus ya, apa yang disampaikan Kak Ica, itu Wes. sangat bermanfaat banget sih untuk perlanggengan pertemanan sahabat-sahabat TB yang sedang menonton YouTube hari ini. Oke, ini kita nggak terasa udah 1 jam ya, Kak, kayaknya ya. Wow, nggak kerasa ya? Nggak kerasa banget gitu. Nah, ini deh, Kak mau dengar, closing statement atau apa ya, pokoknya kata-kata indah dari Kak Ica lah tentang circle pertemanan. Silakan, Kak. Mhm. Oke, terkait circle pertemanan ya, berteman boleh sama siapa aja, tapi tetap pilah siapa yang menjadi ring terdekatmu. Karena kalau kita mau membuat seseorang menjadi lebih baik, itu nggak bisa, nggak serta-merta kalau dianya nggak mau. Tapi sebaliknya, dalam berteman, kalau kita berteman dengan orang-orang yang membawa dampak negatif ke kita, walau secara sadar kita tuh nggak mau ikut itu, kita bisa terseret arus. Nah, jadi perlu banget tuh filter dengan siapa kita mau dekat, dan yang terpenting pilih yang satu energi, satu frekuensi, biar nggak banyak drama, biar nggak capek. Biar hidup ini menyenangkan. Nah, Iya, itu aja benar. sih dari aku. Terima kasih banyak Kak Ica yang udah men-sharing-kan tentang circle pertemanan dan tips-tipsnya. Thank you ya Kak Ica. Sip, sama-sama. So, kita Oke. ketemu di next episode. Nanti teman-teman Iya, yang lain boleh request ke channel benar ini, banget. atau ke Siska, atau ke aku juga. Kira-kira pertemuan depan kita mau bahas apa? Ya nggak? Iya, benar banget. Silakan di-komen, di-like, di-share, di-subscribe Ya, YouTube Tenda Belajarnya subscriber ya. kita kayaknya masih minim ya, Sis, ya. Iya, baru Tolong bantuannya permulaan ya, guys. teman-teman ya. Ya, tolong dibantu ya guys. Ya, terima kasih juga untuk sahabat TB yang udah nonton. Ketemu lagi kita di next video dengan request-request dari teman-teman juga pastinya. Oke, selamat selamat apa ya? Selamat pagi, siang, sore, malam, karena saya tidak tahu sahabat TB nonton kapan, kayak gitu kan. Semoga hari ini tetap bersukacita dan berbahagia. Dadah! Sampai jumpa. See you. Sampai Thank you, jumpa. Siska. Thank you juga, Kak Ica.